Ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor habis itu kanker rahim. Pengangkatan rahim itu Februari 2023-nya itu sempat sembuh, sempat nol deh ya. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut-larut ya, akhirnya meninggal, diambil sama Allah. Sempat dirawat sebelumnya? Oh sudah. Terakhirnya di rumah sakit atau di rumah sakit Darmais. Udah selama kontrol selama kita kan setahun. Saya yang langsung dampingin sama adiknya Laras. Ya memang selama ini ibunya selalu pesan nggak usah diceritakan karena dia bilang ini udah jalan hidup. Jadi saya ikutin aja maunya dia, makanya saya nggak publish. Ada beberapa kali teman kan nanya gimana saya di rumah sakit, tapi selalu dia bilang ayah nggak usah cerita. Ada beberapa kali teman-teman wartawan tanya saya, tapi saya kan nggak bisa bohong, tapi saya bilang cukup di situ aja. Nah, sampai akhir kemarin kami pagi itu jam 8:30 ya, yang kamu belum bangun kan, saya langsung inisiatif, saya cari ambulan, minta tolong kebetulan di alamat kami yang lama itu kan ada ambulan warga. Kami inisiatif saya bawa karena almarhumah ini udah nggak betah di perut ini, udah sangat bang, udah anu. Dan yang saya nggak tahu karena gejala yang dibilang itu udah parah seperti apa, sampai terakhir beliau tuh muntah, sudah warnanya coklat. Saya nggak tahu kalau itu ternyata udah ada pecah organ di dalamnya. Kemarin itu dijelasin Pak, bapak ini udah telat, tolong saya bilang apapun yang bisa dokter lakukan saya serahkan semua, sampai saya bikin pernyataan resiko ya. Sampai akhir sore itu Angger datang, siang datang, terus saya bilang biar kamu harus cepat kesini, jangan sampai kamu nyesel ibu nggak ada, kamu nggak lihat, saya bilang gitu. Karena saya sudah sama adiknya sama sepupu-sepupunya Angger tuh di sana. Akhirnya Angger datang, Angger ngeliat kondisi ibunya udah nggak stabil lah. Angger sudah aku tuh belum bisa nyenengin ibu lagi. Tapi saya bilang setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Saya bilang saya kuatkan anak saya dua ini, saya kumpulkan. Jadi apapun setelah sholat asar itu saya apapun permintaan Allah, ambil jalan itu, harus ya memang ibu dipundut, kamu harus ikhlas. Alhamdulillah mereka, aku harus ikhlas. Jadi pada saat beliau menjelang alat itu udah nggak bekerja, panik semua memang. Saya bilang saya tinggal sholat maghrib, begitu maghrib dipanggil Pak izin bapak suaminya ya, saya kabarkan ini udah nggak ada tanda-tanda ini lagi, dan pupilnya itu udah nggak bereaksi. Udah ada kesimpulan innalillahi wa inna ilaihi. Saya ingat itu dokter Bima ya, dokter Bima itu dokter jaga. Sebenarnya ada 4 dokter sih, ada 2 cewek, 2 cowok, itu ada yang mantau dari awal gitu. Soalnya kan aku di dalam terus. Dia nggak mau lepas dari ibunya. Sebentar dia di bawah berdiri lagi, dia talkin ibunya sedang. Dan dokter Bima itu selalu bilang, Angger, kamu dipanggil Angger, kamu jangan tangis sendiri, tapi kamu talkinkan ibu di kuping kanan. Dia dengan adiknya Laras ganti-gantian. Saya sementara ya sengaja emang saya saya nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Saya ke belakang, saya sholat, apapun yang terbaik. Tapi ya ini yang terbaik ternyata di pundut Gusti Allah. Makanya terima kasih saya teman-teman wartawan, saya mohon bantu doanya ya, semoga beliau dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Dan nggak tahu itu memang urusan dengan Allah. Ya, mungkin untuk hal-hal lain Angger monggo, ini ceritanya masuknya beliau ke rumah sakit. Saya kembalikan kepada Mas Angger. Mungkin gimana Mas Angger menemani ibu 3 detik terakhir? Ya gimana ya, kan udah berlarut-larut ya bencana, cuman ya semua orang itu harus pulang kepada Allah pertama, dan yang kedua juga ya dibilang dikasih cobaan yang berat, masih ada cobaan yang lebih berat manusia dan saya mungkin salah satunya
Dan kalau untuk menangis sih ya udah habis air mata. air mata saya udah habis, itu pertama. Kedua, apakah dengan saya menangis saya membanjiri semua TPU ini, semua orang yang saya sayangi itu akan balik lagi. Jadi ya kalau dari saya sih, untuk informasi, saya sebenarnya belum tidur dari kemarin. Makanya ya masih gagap-gagap lah sekarang, karena sama ini mungkin teman-teman lihat saya menghilang. Saya sebenarnya menghilang itu ngurusin ibu. Terus kemarin Eyang kan juga belum sempet sebulan. Bunda, ibu kandung saya tanggal 27 Maret. Jadi Dante 27 Januari, 27 Maret itu ibu kandung saya. Jadi Eyangnya Angger, buyutnya Dante. jadi sebelumnya itu sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, itu pertama kali yang meninggal itu sebenarnya Eyang, ibunda dari almarhumah ibu saya. Itu tanggal 7 Oktober, baru Dante baru yang Muti Pondok Labu, yang Muti dari ayah, baru sekarang ibunda. Mas Anggir, ini ada itu ngasih alasan tersendiri ibunda dimakamkan dekat dengan Dante gitu. Dari segi Karena dari dekat rumah kita. Pertama dekat rumah, kedua juga ibu itu memang pasca kematian dan berpulangnya Dante itu memang selalu membicarakan Dante, dan kan sempat ada dimimpiin ya tuh. Dan ya memang semenjak kepergian Dante banyak perubahan di ibu. Semasa hidup itu ibu tidak pernah mengeluh orang. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih, karena ibu tuh sayang banget sama aku, lebih apapun. Sampai aku sakit, sampai ibu sakit itu, aku tahu ibu stadium 4 itu baru kemarin dari dokter. Ibu selalu bilang kalau saya marah gitu sama ayah, kenapa ini nggak dikontrol ke dokter segala macam, belum waktunya mas, belum. Malah ibu yang bilang, ternyata setelah ibu berpulang gitu, baru dibilang ibu tuh sayang banget sama kamu, nggak mau kamu tuh dalam keadaan yang sangat berat, ibu nggak mau kamu kepikiran ibu. Jadi itu sih yang bisa saya. Kalau ini sudah sih mungkin ya. Mas Anggir, mungkin ada firasat nggak kalau ibu akan meninggal, dan sejauh ini kenangan yang terindah dengan ibu yang diingat sejauh ini apa, dan momen apa yang diingat pada saat ini di sini? Ibu itu salah satu orang yang berjasa ya, membuat saya menjadi orang yang mungkin dengan iringan doanya, dia salah satu orang yang sangat saya segani. Saya nggak pernah berani sama ibu dari dulu, karena ibu itu orangnya disiplin. Kedua, dan ayah sama ibu, ayah dan almarhumah itu nganggap anak-anaknya seperti teman. Tapi kalau udah marah masalah belajar segala macam, dari dulu tuh keras lah. Tapi ibu itu orangnya ceria, nggak pernah menunjukkan dia tuh bangga sama saya di depan saya gitu. Selalu tapi ngomong sama orang itu Anggir tuh ke Amerika loh, Anggir udah ini, Anggir udah cari uang sendiri. Saya masih ingat di saat saya SMA itu. Tapi nggak pernah nunjukin kayak, tapi aku tahu kok kalau ibu tuh selalu muji aku, karena semua orang yang mendengarkan cerita ibu selalu ngomong, ibu tuh bangga banget sama kamu mas. Kalau sesayang apa sih ibu sama Dante, Kak? Wah itu ya nggak bisa jelas, ini ya nggak bisa jelas. Tapi sebelumnya mungkin ibu pernah cerita atau firasat akan menyusul Dante juga masih. Mbak, jangan dikaitin sama Dante. Sorry teman-teman ya. Jangan dikaitin sama Dante ya. Mohon Ya kalau misalnya mau hukum misalkan Kom Hadi, cuman kalau misalnya saya cuman karena saya juga
Ya mungkin ada pertanyaan terakhir. Habis itu kalau misalnya Ketika menghembuskan napas terakhir mungkin Mas Anggir ada Oh iya, saya di sepertinya sampingnya. ada seperti Saya di apa sampingnya. keadaan kondisi almarhum sendiri. Saya emang nggak sempet ngobrol ya, cuman saya sempat juga stabil pas saya datang. Stabil, saya bilang, "Ibu, aku di sini, Bu, aku sampai." Saya minta maaf ya, apa, nafas. Habis itu udah ya udah itu apa, sebenarnya kemarin itu meninggalnya pas saya ada di pas ada saya di samping. Bacain talpin. Iya. Itu aja teman-teman. Ya. teman-teman. Jangan